Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya kita tetap penuh semangat karena kasih Tuhan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Marilah bersatu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Selasa 15 Maret 2022 tertulis dalam kitab Markus 10 ayat 45. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Demikianlah dikatakan. Markus 10 ayat 45. Ainang anak ni jolma ipe ndada asa diului halak ibana ubah naro. Ibana do balik pangului jala mangalehon hosana bahai tobus di torok jolma. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita ini adalah perihal tentang melayani. Melayani berarti melakukan satu perbuatan untuk membuat orang lain bahagia atau melakukan sesuatu perbuatan yang membantu orang lain. Apa dikatakan tadi? Kalau anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Seorang yang melayani adalah menempatkan diri harus lebih rendah dari yang dilayani. Lihatlah, Yesus Kristus yang datang dari surga menempatkan diri lebih rendah. Pelayanan Yesus sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah. Inilah yang mau dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kepada Yakobus dan Yohanes. Ketika mereka merasa dirinya lebih layak dari teman-teman atau saudara-saudara murid-murid Yesus yang lain, Yesus mau mengatakan kepada mereka tidak ada seorang pun yang berhak untuk menentukan siapa dia dan kemana dia setelah akhir hidupnya. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Mereka merasa ketika mereka sudah sangat dekat, bahkan memiliki hubungan darah, mereka merasa berhak untuk mendapatkan tempat yang layak di sorga nanti. Hak prerogatif ada di tangan Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berhak untuk menentukan saya harus di surga, duduk di sisinya. Tidak ada seorang pun. Sekalipun kita sudah melakukan segala sesuatu yang baik menurut kita di dunia ini. Selama hidup kita sudah sangat dekat dengan Tuhan. Kita percaya dan berdoa terus kepadanya. Lalu kita melakukan banyak hal kebaikan. Bukan itu yang menjadi garansi bagi kita untuk menjadi ahli waris di dalam kerajaan surga. Segala sesuatu kebaikan, segala sesuatu kebenaran yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita adalah bukti iman kita kepada Allah. Bukan supaya kita mendapat rahmat-Nya. Bukan supaya kita mendapat tempat di sisinya. Tuhan sudah menyediakan tempat kepada siapa itu disediakan. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang melakukan firman Tuhan sebagai respon syukur dalam anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan, orang-orang yang melakukan sesuatu kebenaran di dalam hidupnya tidak diukur dari apa tujuannya, tetapi diukur dari rasa syukur dan terima kasih atas karunia yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Kita lihat lagi di ayat berikutnya.
Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi ketika kita merasa kalau kita ini dekat dengan Tuhan, kalau kita merasa hubungan emosional, hubungan spiritual kita dengan Allah itu sangat erat, bukan berarti ini menjadi satu alat atau satu tameng buat kita untuk menyombongkan diri. Lihatlah murid-murid Yesus, Yakobus dan Yohanes tadi. Hubungan emosional, kedekatan mereka dengan Yesus membuat mereka seolah-olah lebih prioritas dari murid-murid yang lainnya. Membuat mereka seolah-olah lebih layak, lebih pantas, lebih patut dari saudara-saudaranya yang lain. Terkadang kita sering merasa kalau kita lebih baik, kita lebih pantas, kita lebih patut menerima berkat yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan manusia. Kita selalu ingin mendapatkan prioritas utama. Tugas kita sebenarnya bukanlah menunggu prioritas pertama, kedua, atau ketiga. Percaya saja, lakukan saja apa yang menjadi bagianmu, maka anugerah Tuhan itu tidak akan ada yang bisa mengambil dari hidupmu. Amin. Karena berkat Tuhan tidak pernah bertukar, saudara. Bagaimanapun kita mengejar segala sesuatu kesana kemari, kalau Tuhan tidak berkenan, itu tidak menjadi milik kita. Tetapi ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, sekalipun susah, sekalipun tidak masuk akal dan tidak mungkin, ketika Allah berkenan, maka itu semua akan menjadi bagianmu. Itulah sebabnya kita tidak boleh menganggap diri kita kudus, menganggap diri kita benar, menganggap diri kita lebih baik, sehingga membuat kita menjadi sombong rohani, membuat kita menghakimi orang lain, menganggap diri kita lebih pantas menjadi ahli waris di dalam kerajaan sorga. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mempunyai hubungan spiritual yang sangat akrab dengan Allah, hidupnya harus semakin merendah. Hatinya semakin merendah dan dia mau melayani. Inilah yang diteladankan Yesus bagi kita semua. Teladan yang tidak dilayani tetapi melayani, bahkan berkorban. Korban dirinya sendiri. Tidak setengah-setengah, bahasa Batak tidak alang-alang, tetapi secara total, maksimal pelayanan Yesus sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah sekuat apa, sudah sebesar apa pengorbanan kita di dalam melayani Tuhan? Apakah pelayanan itu hanya di gereja saja? Tidak. Pelayanan kita adalah hidup kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita bekerja, di sanalah pelayanan yang melayani Tuhan terlihat nyata. Semua kita di tengah-tengah keluarga. Bagaimana anak melayani orang tua, melayani sesama saudaranya, bagaimana orang tua melayani pasangannya, melayani anak-anaknya. Di sanalah terlihat pelayanan kita. Jangan berlomba-lomba untuk dilayani. Tetapi marilah di dalam perikop ini kita semakin mengenal diri kita, kalau kita adalah anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani. Melayani dengan sungguh-sungguh, melayani di dalam kasih. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah di dalam firman Tuhan hari ini kami semakin kuat di dalam melayani satu dengan yang lain, terlebih-lebih di dalam pelayanan kami kepada Tuhan melalui kehidupan dan pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat bekerja buat kita semua. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.